Operator kompetisi I-Liga resmi mengumumkan jadwal penyelenggaraan kompetisi musim 2026-2027 sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru, sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan kompetisi secara lebih matang. Pada musim depan, Superliga dijadwalkan mulai bergulir pada tanggal 4 September, sementara Championship atau Liga 2 akan mulai kompetisi pada 18 September. Penyusunan kalender kompetisi dilakukan melalui koordinasi intensif antara I-Liga dan PSSI, termasuk melalui rapat Komite Eksekutif PSSI dengan mempertimbangkan agenda Timnas Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF. Selain itu, kalender kompetisi juga disusun dengan memperhatikan momentum Ramadan serta hari-hari besar lainnya guna menjaga kualitas dan kelancaran penyelenggaraan kompetisi sepanjang musim. Selain kompetisi reguler, PSSI dan I-Liga juga telah mematangkan rencana penyelenggaraan Liga Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026-2027 dan berlangsung secara paralel dengan kompetisi Liga. Kehadiran kompetisi baru ini diharapkan dapat menambah jam bermain pemain, memperluas ruang kompetisi bagi klub, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh. Direktur Utama I-Liga menegaskan bahwa pengumuman kalender kompetisi sejak dini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi musim baru. Ia menambahkan persiapan penyelenggaraan Liga Cup juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kompetisi nasional tuntasnya. Pemain berdarah Depok, Den Zemberzin, ternyata cukup mengikuti perkembangan Liga Indonesia. Bahkan pemain VVV Velno ini mengaku terkesan dengan beberapa klub dari Indonesia seperti Persib Bandung dan Bali United. Dalam wawancara bersama YouTuber Yusa Nugraha, Dean mendapatkan pertanyaan soal klub Indonesia yang paling disukai. Jawaban yang diberikan ternyata langsung mengarah kepada dua klub besar di tanah air. Menariknya, Dean mengaku cukup berhati-hati saat menjawab pertanyaan tersebut. Ia sadar bahwa sepak bola Indonesia memiliki rivalitas yang kuat, sehingga memilih salah satu klub bisa memicu reaksi dari kelompok supporter lain. Meski demikian, Dean akhirnya tetap memberikan jawabannya. Klub pertama yang langsung muncul dari mulutnya adalah Persib Bandung. Tim yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Indonesia. Dean mengaku cukup sering mendengar nama Persib selama berada di Belanda. Popularitas klub berjuluk Maung Bandung tersebut rupanya sudah sampai ke telinga para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Dan mereka adalah klub yang besar dan indah juga. Saya mendengar banyak tentang mereka di sini. Pujian tersebut bukan tanpa alasan. Persib memang menjadi salah satu klub dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Kehadiran Bobotoh yang memenuhi stadion dalam berbagai pertandingan seringkali menjadi sorotan dan viral di media sosial internasional. Karena alasan itulah Dean untuk sementara memilih Persib sebagai klub Indonesia yang paling menarik baginya. Nou ja, hoe heet dat? Persib is wel een voor de hand liggend antwoord. Ook omdat het natuurlijk gewoon een mooie grote club is. Ja. Daar krijg ik misschien nog wel het meeste van mee. Dus dan zou ik voor nu misschien wel Persib zeggen. Namun, Persib bukan satu-satunya klub yang menarik perhatian Dean. Ia juga secara khusus menyebutkan Bali United sebagai tim yang memiliki daya tarik tersendiri di mata pemain yang berkarir di Eropa. Bali United juga sangat bagus tentunya tuntasnya. Persija Jakarta saat ini sedang menatap era baru bersama pelatih Sintayong. Kehadiran Sintayong diharapkan mampu membawa Persija meraih gelar juara Superliga di musim depan.
Apalagi Sintayong memiliki reputasi mentereng setelah cukup sukses menukangi timnas Indonesia. Sintayong pun dikabarkan mendapatkan anggaran fantastis untuk memperkuat skuad Macan Kemayoran. Beredar kabar, manajemen Persija menyiapkan dana hingga 500 miliar untuk mendatangkan pemain-pemain anyar. Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan Persija untuk musim depan adalah Ole Romney. Striker timnas Indonesia itu memang sedang diisukan akan meninggalkan klub asal Inggris Oxford United setelah terdegradasi ke divisi ketiga. Di tengah rumor tersebut, muncul sinyal yang cukup menarik dari presiden klub, Muhammad Prapanca. Lewat Instagram story miliknya, ia terlihat sedang berdiskusi dengan Sintayong dan penerjemahnya. Namun ada hal menarik dari unggahan Muhammad Prapanca. Dalam unggahan tersebut, terlihat lagu yang dipasang adalah Ole 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 dari fans and supporter. Hal ini pun langsung dikaitkan oleh warganet sebagai keinginan Persija untuk merekrut Ole Romney. Sementara sebelumnya, Ole Romney juga dikabarkan sedang diminati Persib Bandung, klub rival Persija yang telah 3 kali beruntun meraih gelar juara Superliga. Dengan ketertarikan Persija, Ole Romney menjadi rebutan 2 klub rival di sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub terkait ketertarikan terhadap Ole Romney. Manajemen Macan Kemayoran dan Persib Bandung tampaknya masih menutup rapat soal pemain-pemain yang akan direkrut di musim depan tuntasnya. Komdis PSSI kembali menjatuhkan sejumlah sanksi kepada klub-klub peserta Superliga akibat berbagai pelanggaran yang terjadi di pekan terakhir Superliga musim lalu. Pelanggaran yang terjadi beragam mulai dari kehadiran supporter tim tamu, penyalaan flare, dan smoke bomb hingga invasi lapangan. Persija, Persib, dan Persebaya menjadi klub yang menerima hukuman finansial paling besar. Ketiganya masing-masing dijatuhi denda sebesar 250 juta akibat pelanggaran yang melibatkan penggunaan flare, smoke bomb, petasan, dan kembang api oleh supporter. Persija mendapatkan sanksi tersebut setelah dalam laga melawan Semen Padang terjadi penyalaan flare, smoke bomb, petasan, dan kembang api dalam jumlah besar di menit ke-70. Insiden itu membuat pertandingan harus dihentikan sementara selama 30 menit. Sementara itu, Persib harus membayar denda 250 juta setelah supporter menyalakan flare dalam jumlah banyak seusai pertandingan melawan Persija pada 23 Mei lalu. Aksi tersebut terjadi di tribun utara, selatan, dan timur stadion. Hukuman serupa juga diterima Persebaya Surabaya dalam pertandingan melawan Persik Kediri di pekan terakhir. Terdengar bunyi petasan selama laga berlangsung. Setelah pertandingan usai, supporter Persebaya kembali menyalakan flare dalam jumlah besar, sehingga klub dikenai denda 250 juta. Ini menjadi keputusan denda terakhir di musim lalu tuntasnya.